Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Samsun Harjulianto, NPM 192191027 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kebutuhan energi dan juga perhitungan kebutuhan energi dalam tubuh. Untuk itu, sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui tentang ciri makhluk hidup. Apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup itu pasti bernapas, kemudian melakukan aktivitas seperti makan dan minum, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kemudian mengeluarkan zat sisa, dan makhluk hidup itu pasti bergerak. Kenapa makhluk hidup bergerak? Karena makhluk hidup itu memiliki kontraksi otot atau gerakan otot di dalam tubuh, yang dimana gerakan otot ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan otot sadar dan gerakan otot tidak sadar. Gerakan otot sadar yaitu otot-otot yang dapat dikontrol secara sadar dan terdiri dari serat silinder. Biasanya otot-otot ini melekat pada tulang kerangka sehingga disebut otot kerangka. Kemudian otot tidak sadar adalah otot yang tidak dapat dikontrol secara sadar. Tindakan mereka terutama dikendalikan oleh sistem saraf otonom dalam tubuh. Jenis utama otot tidak sadar yaitu otot polos dan juga otot jantung. Otot polos biasanya ditemukan di dinding internal pembuluh perut, usus, rahim, dan darah. Kemudian otot jantung ditemukan di dalam jantung. Kemudian dalam tubuh kita itu bekerja dua jenis energi, yaitu energi kimia dan energi mekanik. Dan pengelompokan olahraga berdasarkan sistem syaraf dan otot untuk penentuan kebutuhan energi dan zat gizi akan saya perlihatkan dalam tabel saja nanti. Seperti ini tabelnya. Karbohidrat 45% sampai 50% powernya, kemudian endurance 60% sampai 65%, dan sprint dari karbohidrat sendiri 50 sampai 60%, dan permainan 50% sampai 60%. Nah, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada definisi energi. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja menurut Beck pada tahun 2000. Dan menurut Cakrawati dan Mustika pada 2014 energi adalah zat yang diperlukan untuk hidup, untuk makhluk hidup, untuk mempertahankan hidup dan menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan dan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan tubuh. Satuan besaran energi adalah kilo atau kalori, dan pada umumnya disebut kalori saja. 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kilo sebanyak 1 derajat Celcius. Dan kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Dan juga ada manfaat energi. Menurut Beck pada tahun 2000, proses manfaat energi itu yang pertama proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Kemudian yang kedua ada mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga gerakan otot tak sadar atau involuntar, dan yang keempat ada gerakan otot sadar atau volunteer. Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk 1. Metabolisme basal, kemudian 2. Aktivitas fisik, dan yang ketiga
efek makanan atau SDA. Dan juga ada sistem energi. Sistem energi sendiri terdapat dua macam. Yang pertama anaerobik, kemudian sistem energi aerobik. Sistem energi anaerobik sendiri terdapat dua macam. Yang pertama sistem energi anaerobik alaktik atau Sophagen system. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC-nya sangat sedikit. Kemudian ada sistem energi anaerobik laktik. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Kemudian sistem energi aerobik untuk aktivitas dengan intensitas rendah. Jadi sistem energi anaerobik ini untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik ini dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Kemudian untuk cara perhitungan kalorinya sendiri, yaitu ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Kita langsung ambil contoh soal saja supaya kita gampang menghitungnya. Contoh soalnya nanti akan saya tunjukkan di gambar seperti ini. Randy berusia 20 tahun dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 168 cm. Dia adalah seorang mahasiswa dan aktif sebagai atlet sepak bola. Aktivitas yang dilakukan adalah latihan fisik 3 kali per minggu dengan kecepatan 5,5 menit per kilometer dan setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Selain itu, Randy juga berlatih sepak bola 3 kali per minggu dan setiap latihan berlangsung 50 menit. Aktivitas sehari-harinya adalah kuliah, jadi termasuk kategori ringan pada tabel berapa ya tadi, intinya masuk ke kategori ringan atau sedang. Kita langsung saja untuk cara penghitungannya. Pada tahap 1, menentukan status gizi dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Tinggi badannya tadi 65 kilo. Kita langsung masukkan tinggi badan 65 kilo dibagi 168 cm. Dan ini masih dalam cm, kita ganti ke dalam meter persegi, yaitu 65 dibagi 1,68. Kemudian sama dengan 65 dibagi 2,8024 sama dengan hasilnya 23. Dan ini masuk ke kategori normal sesuai dengan tabel. Karena normal yaitu 18,5 sampai
25,00 dan ini hasilnya 23, jadi termasuk normal. Kemudian kita masuk ke tahap 2, yaitu hitungan besar BMR. Dan usia si Randy adalah 20 tahun. Jadi pada tabel termasuk yang ini 15,3 dikali berat badan plus 679. Kita langsung masukkan BMR sama dengan 15,3 kali berat badan Randy, yaitu 65, ditambah dengan 679, dan hasilnya 1673,5 kalori BMR-nya. Jadi BMR-nya adalah 1673,5 kalori. Kemudian masuk ke tahap 3, yaitu menghitung SDA-nya. Rumus SDA sendiri yaitu 10% dikali dengan BMR, dan BMR-nya sudah ditemukan tadi, yaitu 1673,5. Kita langsung masukkan 10% kali 1673,5, yaitu hasilnya 167,35 kalori. Jadi SDA-nya 167,35. Kemudian kita langsung masuk ke tahap keempat, yaitu hitungan energi aktivitas fisik harian, mana rumusnya yaitu energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali dengan BMR plus SDA-nya. Langsung saja kita masukkan faktor aktivitas fisiknya ikut kategori 1,7. Kemudian dikali BMR-nya tadi 1673,5 ditambah dengan SDA-nya 167,35 sama dengan 1,7 kali 1840,83, dan hasilnya adalah 3129,411 kalori. Energi aktivitas fisiknya yaitu 3129,411 kalori. Dan pada tahap kelima yaitu menghitung energi untuk berlatih. Rumusnya yaitu energi latihan per hari sama dengan lama latihan per jam per minggu ditambah besarnya energi dibagi 7. Karena kita masih per minggu, kita nanti diubah ke perharinya. Untuk lari sendiri tadi kecepatannya 5,5 menit per jam, dan lama latihannya 3 kali dalam seminggu, dan intensitas waktunya 60 menit atau 1 jam dikali dengan 12 kalori karena berat badannya 65, dan di sini masuknya 12 kalori kalau untuk lari di tabelnya. Kemudian kita langsung saja hasilnya yaitu 2160 kalori per minggu. Dan untuk latihan sepak bolanya sendiri 3 kali dalam seminggu, kemudian intensitas waktunya 50 menit. Dan untuk kalorinya yaitu 8. Jadi hasilnya 3 dikali 50 kemudian dikali 8 sama dengan 1200 kalori per minggu untuk latihan sepak bolanya. Dan kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Energi latihan per hari sama dengan 2160 ditambah 1200 dibagi 7, hasilnya 480 kalori per hari. Jadi cara menghitung
energi, cara menghitung kebutuhan energinya yaitu dengan cara seperti yang tadi saya contohkan dengan soal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.